Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rena Pilita, saya dari 11 Keperawatan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yaitu bertujuan untuk mengetahui keadaan pasien. Pemeriksaan fisik yaitu dimulai dari kepala. Infeksi dengan cara melihat yaitu bentuk, ukuran, proporsional atau tidak. Distribusi rambut merata atau tidak, ketebalan rambut, warna rambut, dan kebersihannya. Dan ada pun dengan cara palpasi, yaitu dengan cara palpasi dengan menggunakan ujung-ujung jari dengan gerakan rotasi, apakah ada benjolan atau ada bengkak. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik wajah. Pemeriksaan fisik wajah yaitu infeksinya dengan cara melihat warna kulit, struktur muka, mata, hidung, mulut, telinga simetris atau tidak. Dan palpasinya apakah ada sinus di wajah. Pemeriksaan fisik ketiga yaitu pemeriksaan fisik mata. Pemeriksaan fisik mata yaitu dengan cara infeksi bentuk mata simetris atau tidak, warna konjuntiva, warna selera, dan pergerakan kedua bola mata simetris atau tidak. Refleks pupil, hasilnya yaitu pupil akan mengecil jika ada peningkatan cahaya, dan jika penurunan cahaya maka pupil akan dilatasi atau pupil akan membesar. Ukuran pupil antara pupil kanan dan pupil kiri sama, yaitu disebut dengan isokor. Jika berbeda maka disebut anisokor. Ukuran pupil yaitu 2-6 mm. Fungsi penglihatan, apakah dapat melihat dengan tanpa menggunakan kacamata atau tidak. Yang keempat yaitu pemeriksaan fisik hidung. Infeksi bentuk hidung, adanya bengkak atau adanya sekre. Palpasi, apakah ada nyeri, fungsi penciuman baik atau tidak. Yang kelima yaitu pemeriksaan fisik mulut. Infeksinya melihat jumlah gigi, adanya lubang atau tidak, mukosa mulut, bau atau tidak, warna lidah, apakah ada lesi, apakah ada pendarahan, tongsilnya membesar atau ada peradangan, letak upula di tengah atau tidak. Yang keenam yaitu pemeriksaan fisik telinga. Pemeriksaan fisik telinga yaitu bentuk kedua telinga simetris atau tidak, pinna sejajar dengan kantus mata atau tidak, apakah ada serumen, apakah ada benjolan, fungsi pendengaran, apakah dapat mendengar detik jam tangan atau dapat mendengar gesekan tangan. Lalu pemeriksaan fisik leher. Pemeriksaan fisik leher yaitu infeksi otot leher. Apakah ada kelenjar tiroid membesar atau tidak. Palpasi, apakah kelenjar tiroid teraba. Letak normalnya yaitu di tengah. Pena jugularis, kelenjar getah bening. Pemeriksaan fisik dada atau paru-paru. Infeksi, bentuk, dan pergerakan dada simetris atau tidak. Palpasinya apakah ada lesi, apakah ada nyeri. Palpasi vokal premutis di seluruh permukaan dada, kiri, kanan, depan, dan belakang. Aukultasinya yaitu vesikuler, inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi, terdengar di daerah seluruh area paru-paru. Bronkopesikuler yaitu inspirasi sama panjang dengan ekspirasi, terdengar di daerah bronkus dan trakea. Bronsial yaitu inspirasi lebih pendek daripada ekspirasi, terdengar di daerah trakea. Bunyi abnormal yaitu roci, suara nyaring, rendah, kasar, ngorok, terjadi karena akumulasi mukus pada bronkis dan trakea. Wheezing, suara seperti musik, dapat terdengar di inspirasi. Ekspirasi rales, terdengar suara gemerici yang tidak terus-menerus selama akhir inspirasi, terdengar pada peradangan paru-paru. Pemeriksaan fisik jantung. Infeksi, adanya pembesaran jantung, auskultasi bunyi jantung S1 dan S2 terdengar di ICS 2 sebelah kiri kanan, di ICS 4 dan 5 mid clavicula. S1 bunyi jantung pertama lebih keras daripada S2. Nada rendah loop timbul akibat penutupan mitralis dan tricus spinalis.
S2 yaitu bunyi jantung kedua nada dup tinggi akibat penutupan aorta dan pulmonaris. Bunyi abnormal yaitu S3. Bunyi jantung ketiga timbul pada awal diastol normal pada anak-anak. Loop dup E. Patologis kegagalan jantung pada dewasa. S4. Bunyi jantung keempat timbul pada akhir diastol, jarang sebelum S1 terdengar. D. Loop dup, petanda hipertensi. Pemeriksaan fisik abdomen. Pemeriksaan fisik abdomen terbagi menjadi 4 kuadrat. Kuadrat atas kanan, kuadrat bawah kanan, kuadrat atas kiri, dan kuadrat bawah kiri. Inspeksi. Warna, bentuk datar, cembung atau cekung. Organnya yaitu ada lambung, limpa, ginjal, usus, dan limpa. Palpasinya apakah ada nyeri tekan, nyeri lepas atau tidak. Apakahnya ada massa, auskultasi, frekuensi bunyi usus per menit yaitu normalnya 5-12 kali per menit. Perkusinya digunakan untuk mendeteksi organ-organ, normalnya yaitu limpa. Pemeriksaan fisik ekstremitas atas. Bentuk simetris, apakah ada bengkak atau tidak. Apakah ada sensasi halus, tajam, panas, dingin. Gerakan rum, fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi. Kekuatan otot 0, yaitu paralisis total. 1. Tidak ada gerakan kontraksi otot raba. Yang kedua, gerakan otot penuh menentang gravitasi dengan songkongan. Yang ketiga, gerakan normal menentang gravitasi. Yang keempat, gerakan normal penuh menentang gravitasi dengan sedikit penahanan. Yang kelima, gerakan normal penuh menentang gravitasi dengan penahanan penuh. Refleks bicep dan refleks tricep. Pemeriksaan fisik ekstremitas ekstremitas bawah. Bentuk simetris, apakah ada sensasi halus, tajam, panas, dingin. Gerakan rotasi yaitu sama dengan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, dan rotasi. Kekuatan otot, paha abduksi dan paha aduksi. Refleks patella dan Babinski. Yaitu pemeriksaan fisik genitalia wanita. Kebersihan, apakah ada sekre, edema, radang, atau nyeri. Pemeriksaan fisik genitalia laki-laki. Kebersihan, tensis lengkap, apakah ada hernia inguinalisis, apakah adanya nyeri. Yang terakhir yaitu pemeriksaan fisik anus. Atur posisi pasien dengan posisi sim atau dasar rekumben atau miring ke kiri atau ke kanan. Infeksi hemoroid atau enggak lesi kemerahan. Palpasi dengan cara menggunakan sarung tangan, beri gel, masukkan jari telunjuk ke anus untuk mengetahui adanya massa atau tidak. Sekian itu saja yang saya beritahu tentang pemeriksaan fisik. Mohon maaf jika ada salah kata atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.